Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa kembali dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada kali ini kita akan membahas topik teori transisi demokrasi di dalam mata kuliah teori politik IPEM 4215. Sebelum membahas topik ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk memahami lebih dulu konsep-konsep, yaitu yang pertama itu konsep demokrasi, yang kedua itu demokratisasi, yang ketiga adalah transisi demokrasi, yang keempat adalah konsep tentang konsolidasi demokrasi. Nah, pemahaman mengenai konsep-konsep atau istilah-istilah ini penting sekali bagi kita sebelum memahami lebih jauh apa itu transisi demokrasi dan seterusnya. Kenapa demikian? Sebab kadang-kadang saya membaca pemahaman yang salah, entah itu di media, di buku dan lain sebagainya. Tapi kesalahan itu memang pada umumnya dilakukan oleh media massa. Sebab bisa jadi pengelola media atau wartawan tidak begitu paham akan istilah-istilah atau konsep tersebut. Nah, kita mulai dengan istilah atau konsep demokrasi. Apa itu demokrasi? Nah, demokrasi tentu saja sebagai mana asal katanya, yaitu ada dua suku kata, yaitu demos dan krasi. Demos itu rakyat, krasi itu pemerintahan. Jadi demokrasi itu secara singkat dapat dikatakan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Nah, oleh sebab itu sistem demokrasi atau demokrasi itu sendiri dianggap sebagai sistem yang terbaik dibandingkan sistem-sistem yang lain. Kenapa demikian? Sebab sistem politik demokrasi itu diperintah oleh rakyat, oleh demos, oleh kita sendiri. Kita yang memilih pemimpin, memilih wakil-wakil di eksekutif, di legislatif, dan lain sebagainya. Dan atas mandat kita pula, pemerintahan itu melaksanakan fungsinya. Itu yang pertama, yaitu konsep demokrasi. Yang kedua adalah konsep yang juga suka kita baca di media, di buku, dan lain sebagainya, yaitu demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Apa bedanya dengan demokrasi? Nah, demokratisasi itu pada dasarnya menunjuk pada proses. Jadi proses menjadi atau menuju demokrasi, itu demokratisasi. Nah, kalau ada istilah atau kalimat yang berbunyi Indonesia sedang dalam tahap demokratisasi, itu maksudnya adalah Indonesia dalam tahap menjadi atau menuju sistem demokrasi. Itu istilah yang kedua. Nah, istilah yang ketiga atau konsep yang ketiga adalah transisi demokrasi. Apa maksudnya? Apa bedanya dengan demokratisasi? Transisi demokrasi adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu masa atau interval waktu antara sistem otoriter dan sistem demokrasi. Jadi katakanlah pada tahun sekian itu sistem otoriter di suatu negara itu selesai.
Kemudian pada tahun sekian sistem demokrasi dimulai. Nah, interval waktu di antara dua masa itu disebut sebagai transisi demokrasi. Nah, oleh sebab itu kita juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami apa yang dikenal sebagai transisi demokrasi, yaitu ketika sistem politik yang lama, yaitu sistem otoriter, Orde Baru yang dipimpin Pak Harto, itu berganti menjadi sistem yang lebih terbuka dan juga demokratis. Itu masa transisi. Masa transisi itu kapan? Ya, ada yang mengatakan tahun 98, 99. Ada yang mengatakan mulai 98 itu masa transisi demokrasi. Sampai kapan? Nah, banyak pihak berbeda pendapat mengenai soal sampai kapannya itu. Bisa jadi sampai saat ini masih transisional. Kita masih mengalami apa yang disebut sebagai transisi demokrasi. Tapi sebagian kalangan mengatakan transisi itu sudah selesai ketika pemilu berlangsung pada 99. Nah, kita tidak memperdebatkan perbedaan pandangan itu. Kita memasuki istilah yang keempat. Nah, ini akan memudahkan kita untuk memahami apa itu transisi demokrasi atau konsep yang ketiga tadi. Nah, istilah atau konsep yang keempat adalah konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini umumnya dianggap atau dipandang sebagai tahap lanjut dari transisi demokrasi. Nah, pertanyaannya, apakah negara kita sudah mengalami konsolidasi demokrasi? Ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Jadi kita juga tidak akan memperdebatkan soal itu, sebab masing-masing pihak mungkin saja memiliki alasan atau argumen masing-masing mengapa transisi dianggap sudah selesai atau konsolidasi demokrasi sudah dimulai. Yang ingin saya jelaskan lebih lanjut dalam kuliah ini adalah bagaimana kita memahami fenomena transisi demokrasi. Nah, fenomena transisi demokrasi itu berlangsung pesat sejak tahun 1970-an atau tepatnya mungkin sejak tahun 1973 atau 74, yaitu ketika berlangsung revolusi bunga di Portugal, itu tahun 74. Yaitu suatu kejadian politik di mana rejim atau pemerintahan otoriter itu dijatuhkan, digantikan oleh pemerintahan yang demokratis. Nah, gelombang kejatuhan pemerintah atau rejim otoriter ini kemudian berlanjut di Amerika Latin, kemudian di Eropa Selatan, kemudian di kawasan Asia, juga di kawasan Afrika, negara-negara di benua Afrika. Nah, di Asia misalnya, kita atau Indonesia itu sebetulnya mengalami transisi demokrasi yang sangat lambat, sangat telat dibandingkan sejumlah negara Asia yang lain. Ya, kita sebut saja Filipina itu sudah mengalami transisi demokrasi sejak tahun 86 ketika rejim Presiden Marcos itu digulingkan tahun 86 oleh apa yang kita kenal sebagai people power.
Kemudian Thailand itu sudah mengalami transisi demokrasi sejak tahun 1992, yaitu ketika militer itu mundur dari politik, walaupun setelah itu ada upaya kudeta yang dilakukan oleh militer. Tapi tahun 92 Thailand itu sudah mengganti konstitusinya yang otoriter menjadi konstitusi yang lebih demokratis. Kemudian juga kita lebih lambat dibandingkan Korea Selatan. Korea Selatan itu juga tahun 80-an ketika Presiden Park Chung-hee itu digulingkan, dijatuhkan itu tahun 80-an. Nah, pada saat itu pada dasarnya juga transisi demokrasi itu sudah mulai berlangsung. Nah, kita sendiri di Indonesia mengalami transisi demokrasi itu tahun 1997-98, yaitu ketika berlangsung apa yang kita kenal sebagai krisis moneter. Pada saat itu nilai rupiah itu anjlok, jatuh secara luar biasa. Kemudian muncul ketidakpercayaan kepada sistem politik. Muncul ketidakpercayaan pada rezim Soeharto yang kemudian terpaksa mundur pada tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Yang ingin saya kemukakan lebih lanjut adalah bagaimana polanya, pola transisi demokrasi. Sebetulnya kalau kita membaca ya banyak studi mengenai transisi demokrasi itu, sebetulnya tidak ada pola yang jelas. Apa yang dialami oleh bangsa kita itu berbeda misalnya dengan apa yang dialami oleh Filipina, oleh Thailand, oleh Korea Selatan, dan juga oleh negara lain. Tidak ada satu pola dalam transisi demokrasi di mana semua negara itu mengikuti kecenderungan yang sama. Nah, sebagai contoh, kejatuhan rezim Marcos di Filipina itu tidak dipicu oleh krisis ekonomi atau krisis moneter sebagaimana di kita, tapi dipicu oleh kekuasaan yang sangat otoriter. Sementara di Indonesia itu dipicu sebelumnya oleh krisis ekonomi dan juga krisis moneter. Di negara lain pun polanya berbeda-beda, tapi secara umum sebetulnya ada beberapa pola transisi demokrasi. Yang pertama adalah pola di mana ada kekuatan oposisi yang institutionalized, kekuatan oposisi yang melembaga, yang kemudian memaksa supaya rezim otoriter itu mengalami pergantian atau rezim otoriter itu mengakomodasi agenda reformasi menuju transisi demokrasi. Tapi ada juga pola di mana tekanan pada kekuatan sistem otoriter itu dilakukan oleh kekuatan oposisi yang tidak melembaga, yang tidak institutionalized. Nah, fenomena di kita di Indonesia itu bisa dikatakan mendekati pola kedua ini. Sebab transisi yang kita alami pada tahun 97-98 itu memang diinisiatifi terutama oleh
gerakan mahasiswa, dan juga kelompok-kelompok oposisi yang tidak melembaga, di samping tentu saja kekuatan civil society, kekuatan masyarakat yang bergabung dengan mahasiswa, NGO, LSM, dan lain sebagainya. Nah, bagian selanjutnya yang ingin saya kemukakan adalah bagaimana kita memastikan bahwa transisi demokrasi itu sudah selesai, dan tahap selanjutnya yaitu konsolidasi demokrasi sudah dimulai. Nah, sebagaimana saya kemukakan di awal, banyak ahli berbeda pendapat soal ini. Salah satu ahli misalnya Samuel P. Huntington mengatakan kalau sudah 2 pemilu berlangsung dan pemilu itu dilakukan dengan bebas dan demokratis, sebetulnya masa transisi itu sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah tahap konsolidasi demokrasi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sebagai bangsa memang sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi? Nah, saya berpendapat bahwa tahap itu sudah dimulai juga sebetulnya. Sebab bagaimanapun pada tahun 2004 ketika kita melaksanakan pemilihan umum, pada dasarnya kita sudah makin terkonsolidasi dalam pengertian pilihan-pilihan akan elemen-elemen sistem demokrasi itu pada dasarnya sudah selesai. Sistem pemilunya, sistem kepartaiannya, sistem legislatifnya, dan sistem politik secara umum itu mulai stabil. Mungkin itu pokok-pokok kuliah tentang teori transisi demokrasi yang ingin saya sampaikan. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengenai teori transisi demokrasi untuk mata kuliah teori politik IPEM 4215. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses.